Langit sore belum sepenuhnya gelap ketika Hercules duduk di teras rumahnya, memandangi layar ponsel yang menampilkan berita olahraga. Judul besar terpampang, Megawati Hangestri dicadangkan, Petrokimia Gresik tuai kritik. Ia mengernyit, matanya menyipit tajam. Megawati bukan hanya pemain biasa, dia simbol semangat dan kebanggaan voli Indonesia. Tangannya menggenggam ponsel dengan erat. Ia pernah melihat banyak ketidakadilan dalam dunia olahraga, tapi ini lain. Megawati adalah pemain bertalenta, dan perlakuan seperti itu jelas menyulut kemarahannya. Ada apa ini sebenarnya? Gumamnya. Hercules berdiri, berjalan bolak-balik di teras. Ia sudah lama pensiun dari dunia olahraga, tapi jiwa petarungnya belum padam. Ketika seseorang yang ia hormati diperlakukan semena-mena, itu bukan urusan kecil. Di media sosial, nama Megawati jadi trending. Warganet berspekulasi, cedera? Konflik internal? Atau hanya keputusan pelatih yang tak masuk akal? Tapi yang paling mencolok adalah komentar, Mega hanya jadi pajangan di bench. Sakit hati lihatnya. Video pertandingan tersebar luas, menunjukkan Mega duduk terpaku di bangku cadangan dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tersenyum ke kamera, tapi semua tahu, itu senyum pahit. Banyak yang merasa ada yang ditutupi oleh manajemen tim. Hercules membaca setiap komentar dengan seksama. Ia tahu dunia bisa kejam pada pemain hebat jika ada permainan di balik layar. Kalau Mega dicadangkan karena alasan yang gak masuk akal, gue harus cari tahu, pikirnya. Warung kopi tua di sudut Surabaya itu masih ramai oleh pelanggan setia. Di sanalah Hercules bertemu dengan Danu, mantan atlet voli nasional yang kini jadi pelatih sekolah. Mereka berjabat tangan erat, lalu duduk di pojok ruangan. "Lu denger soal Mega?" tanya Hercules langsung. Danu mengangguk pelan, matanya waspada. "Gue dengar ada konflik internal. Mega terlalu vokal soal latihan dan strategi. Beberapa orang di tim ngerasa tersaingi," jawabnya lirih. Hercules menghela napas panjang. Ia tahu pola seperti ini. Pemain hebat seringkali jadi ancaman, bukan kebanggaan, bagi sistem yang rapuh. Kalau gitu, ini bukan soal performa. Ini soal kekuasaan. Di malam yang sunyi, ponsel Mega bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia ragu, tapi menjawab. Suara pria berat di seberang langsung berbicara tanpa basa-basi. "Kalau kamu masih mau karirmu panjang, diamlah soal internal tim." Mega terpaku. Nafasnya tercekat. "Siapa ini?" tanyanya, tapi suara itu sudah lenyap, menyisakan denting sunyi. Ia menatap layar ponsel dengan hati berkecamuk. Ancaman itu nyata, dan ia tak tahu siapa yang ada di baliknya. Malam itu, Mega duduk sendirian di kamar hotel, matanya tak lepas dari dinding kosong. Ia tahu, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Tapi ia juga sadar, melawan sistem berarti mengambil risiko yang mungkin tak bisa ia kendalikan. Hercules tak bisa tinggal diam. Ia menghubungi beberapa teman lamanya, mantan pelatih, jurnalis senior, dan bahkan ekspert tinggi federasi. "Kita harus bongkar ini. Gue nggak mau Mega jadi korban politik olahraga," tegasnya. Satu persatu mulai merespons. Mereka setuju, ada bau tak sedap dari kasus Megawati. Tapi untuk menguaknya, dibutuhkan bukti dan keberanian. Hercules bersiap, bukan hanya secara fisik tapi juga mental. Ini bukan sekadar membela Mega, ini perang melawan sistem yang rusak. Dengan langkah mantap, ia mengambil jaket lamanya, yang masih berbau keringat perjuangan dulu. Kalau mereka pikir Hercules udah habis, mereka salah besar, bisiknya sambil keluar rumah menuju medan yang baru, dunia yang tak kalah keras dari lapangan voli. Mobil hitam melaju cepat menyusuri jalan tol menuju Gresik. Di dalamnya, Hercules duduk di kursi depan, diam namun matanya tajam mengarah ke depan. Dua orang anak buahnya duduk di belakang, Raka dan Gilang, mantan atlet bela diri yang kini jadi pengawal pribadi Hercules. "Target kita jelas, cari tahu siapa yang main belakang, dan pastikan Mega aman," ujar Hercules singkat. Tak ada tawa atau basa-basi dalam mobil itu. Semuanya tahu ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah misi kehormatan. Ketika mereka mendekati kompleks latihan Petrokimia, Hercules memandangi gedung besar di kejauhan. Ia pernah datang ke sana dulu, saat memberi motivasi untuk atlet muda. Tapi kali ini, ia datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penjaga keadilan. Di dalam ruang latihan, Mega dipanggil oleh pelatih utama, Coach Arman.
Suasana mencekam saat ia melangkah ke ruang kaca yang biasa dipakai untuk rapat taktik. Di sana sudah menunggu pelatih dan 2 staf manajemen. Mega, kamu harus ngerti posisi kamu. Jangan bikin suasana tim makin panas, kata Coach Arman, nadanya dingin namun menusuk. Mega menahan diri, mencoba tetap tenang meski hatinya bergolak. Ia tak diberi kesempatan menjelaskan, hanya dihakimi. Saya cuma mau tim ini lebih baik, ucap Mega pelan. Tapi ucapan itu dibalas tatapan tajam. Kamu terlalu banyak bicara. Fokus main aja. Jangan usik kebijakan kami. Mega sadar, ia bukan hanya tersudut, ia sedang dikorbankan. Tiba-tiba, suara hentakan keras menggema. Pintu ruang latihan didobrak paksa. Semua yang ada di dalam menoleh dengan kaget. Hercules berdiri di ambang pintu, tubuh besar dan sorot matanya membuat semua terdiam. Mega terpaku. Ia tak percaya sosok itu benar-benar datang. Coach Arman berdiri refleks, mencoba menyembunyikan kegugupan. Apa-apaan ini? Teriaknya, tapi Hercules melangkah masuk tanpa menjawab. Gue udah cukup lihat ketidakadilan dari jauh, kata Hercules lantang. Sekarang gue datang langsung, dan kita akan bicara. Suasana ruang latihan berubah tegang. Para atlet lain hanya bisa menonton, tak berani bersuara. Coach Arman dan Hercules berdiri saling berhadapan. Aura ketegangan mengalir di antara mereka seperti arus listrik. Kamu gak punya hak masuk ke sini, bentak pelatih itu. Tapi Hercules hanya menyeringai tipis. Gue punya hak sebagai orang yang peduli sama masa depan atlet. Dan lo? Lo cuma pelatih yang takut bayangannya sendiri, sindir Hercules. Kata-katanya menusuk, membuat wajah Arman memerah. Di pojok ruangan, Mega masih berdiri kaku. Para pemain lain melirik, sebagian dengan sorot harapan, sebagian dengan rasa takut. Momen ini bukan sekadar konfrontasi pribadi, ini adalah pertarungan antara keberanian dan kepengecutan yang dilapisi jabatan. Hercules menunjuk ke arah Mega dengan mata berkaca. Mega bukan alat pencitraan kalian. Dia bukan poster girl untuk sponsor. Dia pejuang, bukan pajangan di bench. Suaranya menggetarkan dinding ruangan. Coach Arman mencoba membalas, kami punya strategi, tapi Hercules memotong. Strategi? Lo pikir strategi yang bagus itu menyimpan pemain terbaik di bangku cadangan? Atau lo takut dia bersinar lebih terang dari kalian semua? Mega menunduk, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya, ada yang berdiri di sisinya. Di tengah dunia yang sering membungkam, Hercules adalah suara yang tak bisa diabaikan. Di tengah kekacauan yang terjadi, seorang staf muda dari tim petrokimia mendekati Hercules diam-diam. Namanya Reni, bagian media internal tim. Dengan wajah gugup, ia menyodorkan flash disk dan berkata lirih, saya nggak tahan lagi. Lihat sendiri isinya. Saat Hercules membuka file itu di laptopnya, matanya membulat. Dokumen kontrak sponsor dan korespondensi internal menunjukkan bahwa Mega memang sengaja disingkirkan. Alasannya? Mega menolak tampil dalam kampanye iklan sponsor baru yang dianggap merendahkan atlet perempuan. Reni menunduk. Mereka paksa dia untuk nurut. Tapi Mega nolak. Sejak itu, dia mulai dicadangkan. Hercules mengepalkan tangan. Semua mulai masuk akal, ini bukan lagi soal strategi atau performa, ini soal keteguhan prinsip yang dihukum dengan kejam. Di malam hari, Hercules bertemu Mega di sebuah taman dekat hotel. Di bawah cahaya lampu temaram, Mega akhirnya membuka suara. Aku capek, Bang. Setiap kali aku bicara jujur, aku dihukum. Aku cuma pengen main jujur dan dihargai. Air matanya mengalir, namun ia tak menyembunyikannya. Hercules duduk di samping, tak berkata banyak, hanya menepuk punggungnya dengan lembut. Lu kuat, Mega. Justru karena lu jujur, mereka takut. Mega menghapus air mata dan menatap ke depan. Kalau memang ini jalan yang harus aku tempuh, aku akan lawan. Aku nggak mau diam lagi. Untuk pertama kalinya sejak lama, suaranya terdengar penuh tekad, bukan kepasrahan. Keesokan harinya, media sosial meledak. Tagar mainkan Mega menjadi trending nomor 1 di Indonesia. Ribuan netizen menyuarakan dukungan, dari fans voli, mantan atlet, hingga selebriti. Video Mega yang duduk di bench dengan tatapan kosong disandingkan dengan cuplikan aksinya saat membawa Indonesia menang di kejuaraan internasional.
Dari pahlawan jadi tahanan, tulis salah satu akun dengan jutaan likes. Manajemen petrokimia mulai goyah. Tekanan dari publik datang bertubi-tubi, memaksa mereka berpikir ulang. Tapi di sisi lain, kekuatan lama yang melindungi kepentingan sponsor tidak akan tinggal diam. Hercules tak tinggal diam. Ia membawa semua bukti dan rekaman testimoni ke kantor pusat penyelenggara Proliga. Di hadapan Dewan Pengurus, ia berbicara tegas. Kalau liga ini masih punya hati, kalian harus bertindak. Para pengurus saling pandang. Beberapa terlihat ragu, tapi ada yang mengangguk pelan, tergerak oleh keberanian Hercules dan Mega. Kami akan menyelidiki ini. Tapi Anda harus tahu, sponsor punya pengaruh besar dalam liga, kata salah satu petinggi. Hercules menatap tajam. Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih besar, uang atau keadilan. Pertemuan itu menandai dimulainya pertempuran di tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya soal Mega, tapi sistem yang sudah lama bobrok. Malam itu, rumah kontrakan Reni dilempari batu oleh orang tak dikenal. Di dalam mobilnya, Hercules menemukan surat ancaman bertuliskan, urusan ini bukan untuk kamu. Berhenti sebelum terlambat. Namun, Hercules justru tersenyum sinis. Kalau mereka udah mulai ngancam, berarti mereka panik. Ia menggandakan semua dokumen bukti dan menyebarkannya ke jaringan media dan advokat yang ia kenal. Manajemen petrokimia mengadakan konferensi pers, mencoba meredam isu dengan alasan penyesuaian taktik tim. Tapi publik tak lagi mudah dibodohi. Bagi mereka, Mega adalah simbol perlawanan terhadap sistem yang tidak adil. Di balik dunia olahraga, Hercules punya jaringan yang tak terlihat, mantan preman, pendekar jalanan, dan loyalis yang dulu pernah ia bantu. Ketika berita tentang ancaman kepada Mega dan Reni menyebar, jaringan itu bergerak. Mereka menjaga rumah Reni, mengawal Mega diam-diam, dan memastikan tidak ada yang berani mengganggu. Siapapun yang sentuh Mega, berhadapan sama kita dulu, kata Jabrik, pemimpin salah satu kelompok di Surabaya. Tak lagi sekadar otot, mereka kini jadi pagar hidup bagi keadilan yang dicampakkan. Mega awalnya takut, tapi Hercules berkata, jangan nilai mereka dari masa lalu. Hari ini, mereka berdiri untuk kebenaran. Dan Mega pun mulai memahami bahwa kadang, pelindung datang dari arah yang paling tak terduga. Seseorang dari dalam tim membocorkan video latihan yang memperlihatkan Mega diperlakukan semena-mena. Dalam rekaman itu, pelatih membiarkannya duduk selama 1 jam tanpa diberi latihan, sementara pemain lain diberi waktu intensif. Video itu cepat menyebar di media sosial. Rakyat yang sebelumnya hanya bersimpati, kini marah. Ini bukan lagi olahraga, ini penghinaan, tulis seorang netizen. Hashtag Mega dizalimi dan Justice for Mega naik bersamaan. Pihak petrokimia mencoba menyanggah, tapi video tak bisa disangkal. Kamera tak pernah berbohong, dan suara pelatih yang terdengar jelas berkata, biarkan dia tahu rasa, menjadi bukti nyata permainan kotor di balik layar. Dampak dari video dan tekanan publik memukul manajemen keras. Salah satu sponsor utama, perusahaan multinasional makanan sehat, secara resmi mengumumkan penarikan dana dari petrokimia. Kami tidak bisa mendukung tim yang memperlakukan atlet secara tidak manusiawi, bunyi pernyataan mereka. Media pun makin gencar meliput, menjadikan petrokimia sebagai simbol kegagalan manajemen dan moral. Kabar ini membuat internal tim goyah. Beberapa pengurus mulai saling tuding, dan pelatih pun terdesak. Tapi di tengah kekacauan itu, Mega tetap diam, menunggu saat yang tepat untuk bicara. Dalam konferensi pers sederhana yang diadakan di sebuah kafe kecil, Mega akhirnya angkat bicara. Wartawan membludak, mikrofon diarahkan, kamera menyala. Tapi Mega tetap tenang. Aku bukan ingin jadi korban, aku hanya ingin diperlakukan adil. Aku bicara hari ini bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua atlet yang pernah dibungkam, ucapnya lirih namun tegas. Suasana ruangan hening. Tak ada dramatisasi, tak ada air mata, hanya kebenaran yang selama ini ditahan. Dan di luar kafe, rakyat bersorak, menyambut keberaniannya dengan hormat. Hari pertandingan pun tiba. Stadion penuh, lebih dari biasanya. Spanduk bertuliskan, mainkan Mega, berkibar di tribun. Tekanan dari publik memaksa manajemen mengalah, Mega akhirnya dimasukkan ke line-up utama. Saat namanya diumumkan oleh komentator, gemuruh penonton mengguncang stadion. Mega berjalan masuk ke lapangan dengan wajah tenang. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah panggung pembuktian. Pelatih menatapnya dingin, tapi tak berkata apa-apa.
Mega berdiri di garis servis, bola di tangan, dan satu tekad di dada. Hari ini, ia tidak hanya bermain untuk menang, tapi untuk semua yang pernah dibungkam. Saat nama Mega disebut sebagai pemain utama, seluruh stadion langsung bergemuruh. Ribuan penonton berdiri serempak, memberi tepuk tangan yang menggelegar. Bahkan, beberapa supporter lawan pun tak kuasa memberi hormat. Mereka tahu, ini bukan hanya tentang bola voli, ini tentang perjuangan. Mega melangkah ke lapangan, mata penuh determinasi. Ketika bola pertama melayang ke arahnya, ia mengaturnya dengan percaya diri, tidak ada lagi keraguan di wajahnya. Semua perhatian kini terpusat padanya, dan ia tahu, ini adalah saatnya untuk bersinar. Para pemain Petrokimia yang sebelumnya menatapnya dengan dingin, kini saling pandang, tak bisa menutupi kekaguman mereka. Mega bukan hanya mengubah permainan, ia telah mengubah atmosfer di seluruh stadion. Laga berlangsung sengit, namun Mega menunjukkan kualitas luar biasa. Setiap smash, setiap servis, ia lakukan dengan penuh keyakinan, dan akhirnya, Petrokimia berhasil menang dengan skor meyakinkan. Setelah pertandingan, Mega berdiri di tengah lapangan, nafasnya terengah-engah. Namun senyumannya lebih cerah dari apapun. Ini bukan hanya kemenangan untuk tim, ini adalah kemenangan untuk harga diri dan prinsipnya yang tak tergoyahkan. Manajer tim dan pelatih, yang tadinya meragukan kemampuannya, kini hanya bisa terdiam, menatap dengan rasa malu. Mega telah menunjukkan bahwa kualitas tidak bisa dibungkam oleh kekuasaan atau permainan politik. Di belakang ruang ganti, Hercules menunggu Mega. Ketika dia muncul, keduanya saling tersenyum. Tanpa banyak kata, Mega langsung memeluk Hercules. "Terima kasih, Bang," ucapnya pelan, namun penuh makna. Hercules menepuk punggungnya. "Lu sudah buktikan semuanya. Yang penting, lu nggak pernah mundur, Mega. Itu yang orang lain nggak punya." Mereka duduk di sudut ruang ganti, berbicara panjang lebar. Mega mengungkapkan betapa beratnya tekanan yang ia rasakan, tapi juga rasa terima kasih yang mendalam kepada Hercules. Karena berkatnya, ia bisa kembali menemukan jati diri dan rasa hormat yang seharusnya ia dapatkan. Kemenangan Mega di lapangan membawa perubahan besar. Manajemen Petrokimia, yang sebelumnya mempertahankan sistem lama, akhirnya digulingkan. Beberapa pengurus utama mengundurkan diri, dan pelatih yang mendiskreditkan Mega pun mundur dengan malu. Komite Liga juga turun tangan, mengevaluasi struktur dan kebijakan dalam tubuh Petrokimia. Mereka merencanakan pembaruan yang akan membawa lebih banyak transparansi dan keadilan untuk semua atlet. Ini adalah awal dari sebuah transformasi besar dalam dunia olahraga Indonesia. Namun, perubahan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Banyak pihak yang selama ini memanfaatkan sistem lama harus menghadapi kenyataan pahit, ketidakadilan tak bisa bertahan selamanya. Di penghujung cerita, Mega berdiri di depan kerumunan, mikrofon di tangan. "Perempuan bukan boneka," serunya dengan lantang. Suaranya bergema di seluruh stadion, dan para pendukung bersorak. Ia melanjutkan, "Kami punya hak untuk dihargai, untuk bermain, dan untuk diperlakukan setara. Jangan pernah meremehkan kami hanya karena kami perempuan." Saat Mega mengangkat tangan ke udara, sorakan penonton makin menggema. Ia tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua wanita yang selama ini terpinggirkan. Di akhir cerita, Mega berdiri tegak sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan keadilan untuk wanita Indonesia.